Untuk itulah firman itu menjadi nabi. Semudah ini kamu nggak nangkep. Semudah ini kamu nggak nangkep. Ya botol ya. Kalau kucing bapaknya, maka anak kucing apa kodratnya? Apa hakikatnya? Kucing. Kalau manusia, anaknya apa? Manusia. Berarti anak Allah adalah Allah. Sekarang saya tanya, yang diutus Allah atau bukan? Ini juga utusan. Apa kodratnya? Ada yang kodratnya malaikat diutus, ada kodratnya firman diutus, ada manusia, ini juga kodratnya diutus. Jadi sudah tahu kan? Jadi jangan sibuk kali kamu dengar kata utusan, orgasme kamu langsung. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh umat Muslim yang tidak paham mengenai Tuhan Yesus adalah utusan. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Coba bagi yang berpikir pantaskah Tuhan mengatakan aku hanya utusan? Masalahnya nggak ada. Tuhan mengatakan aku hanya. Nggak pernah masalahnya, Gerlin. Kamu ngarang disko, kamu cari kitab saya ini, nggak ada dikatakan hanya 2 hari saja diskonnya, nggak ada hanyanya. Jangan ditambahi, hai iblis penambah-nambah. Malah petaka kepadamu ditambahkan Tuhan karena kamu menambahkan kata hanya, padahal tidak ada kata hanya. Dengar, nanti kau kena ajab. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan di kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagian daripadanya dari pohon kehidupan dalam kitab ini. Tunjukkan satu ayat yang mengatakan aku hanya. Mana? Jangan sampai semua malapetaka yang ada di dalam nubuatan kitab ini menimpa kamu. Tapi itu sudah pasti akan menimpa kamu karena kamu penyembah ilah palsu. Karena kamu penyembah atau pengikut ibu palsu yang datang kepada Salomo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi menyikapi sama perkataanmu tadi ya, semoga doa berbalik. Tidak ada yang berbalik kepada saya karena kamulah penipunya. Sama seperti ini ya, ada seseorang yang merancangkan kejahatan kepada orang, tetapi dia bilang orang lain yang merancangkan kejahatan itu. Ini tidak mungkin berbalik kepada orang yang tidak melakukan kejahatan. Karena busur panah itu hanya mengenai sasarannya, bukan mengenai yang bukan sasarannya. Jika pemanahnya jitu. Busur panah itu hanya melesat kepada sasaran jika pemanahnya benar jitu. Kamu mau ngomong apa?
Karena pemanah jitu tidak akan mungkin mengarang sesuatu yang palsu. Karena memang tidak ada, Alkitab ini mengatakan dia hanya utusan. Ya, karena Allah Maha Segalanya. Saya katakan Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan seperti ini. Haleluya, haleluya. Dengarkan baik-baik. Ya, setelah pada zaman dahulu, saya kasih aja ayatnya nih. Ya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara nabi-nabi. Kalian harus simak ini ya. Oke, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oke, saya jelaskan. Allah itu berbicara kepada manusia melalui perantara para nabi. Untuk itulah firman itu menjadi nabi. Semudah ini kamu nggak nangkep. Semudah ini kamu nggak nangkep. Ya botol ya. Bikin orang nggak bisa baca. Saya tanya, kalau dikatakan Allah itu berbicara kepada manusia melalui perantara nabi, maka patutlah Allah itu menjadi nabi supaya dia berbicara kepada manusia. Mana pantas dia disebut hanya utusan. Botol. Dia tidak lagi mengutus nabi, tetapi dia sendiri yang menjadi nabi, maka dia harus diutus. Ya, gitu. Susah emang ya. Kalau kamu percaya bahwa Allah itu berbicara melalui perantara nabi-nabi, itulah sebabnya Yesus itu ya diutus ke dunia dan menjadi nabi. Pertanyaan saya 620 orang di sini. Oke. Tadi yang diutuskan anak Allah alias firman. Saya tanya, kalau yang diutus itu firman itu manusia atau tidak? Simak ya nih, simak Bu dosen ini ngajar sama kamu. Ini udah 5 SKS nih. Saya tanya, kalau firman itu diutus, firman itu apa? Hakikat firman itu apa? Saya tanya, hakikat firman itu apa? Manusia? Buku? Manusia gigi kau. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bukan manusia. Jadi yang diutus manusia atau firman? Perkataan. Oke. Perkataan Allah. Apakah perkataan Allah adalah manusia? Saya tanya kamu. Kita kayak anak SD nih. Perkataan Allah itu apa? Manusia atau Allah? Berarti yang diutus apa? Yang diutus firman-Nya. Galatia 4 ayat 4. Kita buka. Oke, nanti kita ke Yohanes 1 ayat 1-nya ya. Baru kita jelaskan hakikat firman itu adalah Allah. Oke. Galatia. Habis suaraku. Haleluya. 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 Ini lagi si bodoh. Ya, ada lagi nih orang. Perkataan itu sesuatu yang keluar dari perut Tuhan. Hei, Tuhan itu tidak berperut. Itu luar biasa, Maison. Tuhan kok berperut, Allah kok punya perut.
Agak sengkleh emangnya. Oke. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Ya. Allah mengutus anaknya. Lihat sini. Saya tanya kamu, kalau Allah adalah bapaknya, anaknya apa? Kayak anak SD gue ajarin kalian. Kalau Allah itu bapaknya, maka anaknya bapak itu adalah oke. Kalau kucing bapaknya, maka anak kucing apa kodratnya? Apa hakikatnya? Kucing. Kalau manusia, anaknya apa? Manusia. Berarti anak Allah adalah Allah. Sekarang saya tanya, yang diutus Allah atau bukan? Sekarang yang saya tanya, dikatakan kan setelah genap waktunya, kita kembali lagi. Utusan. Oke. Jangan di mute ya, biar mereka belajar. Aku tuh ngebiasain, biarin aja, santai, jangan ada yang di mute. Nanti mereka keluar kalau nggak bisa typing. Biarin aja, jangan di mute ya teman-teman ya, sorry ya. Nih ya, dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Berarti yang diutus adalah Allah kodratnya ya. Setelah diutus baru lahir dari seorang perempuan dan takluk terhadap Taurat. Ini urutannya gitu. Diutus dulu Allah itu jadi manusia melalui perawan Maria. Lalu kemanusiaannya takluk terhadap Taurat. Itu jadi nggak acak-acakan, sistematis gitu ya. Diutus dulu firman Allah itu ya, baru jadi manusia. Sekarang saya tanya, kita compare. Ada Musa, ada Tuhan Yesus. Tadi gimana? Firmannya itu dulu diutus, baru jadi manusia. Kalau Musa, saya tanya kalian, Musa diutus dulu apa jadi manusia dulu? Pertanyaan saya, Musa jadi manusia dulu baru diutus atau diutus dulu jadi manusia? Musa itu manusia baru diutus, tetapi Yesus diutus dulu baru jadi manusia. Kelihatan nggak bedanya? Saya harusnya pakai buku. Nih ya, memang kalian itu memang butuh kalian itu butuh diajarin memang ya. Itu harus seperti itu. Oke, nih kan, ini tadi kan firman Allah ya, firman Allah, anak Allah ya kan gitu, diutus dong dari yang maha tinggi, diutus ke dunia ya. Firman Allah diutus ke dunia jadi manusia. Oke, ini yang namanya Yesus. Oke, kita lihat di sini. Ini Musa itu ya manusia, diutus jadi nabi. Ini dia di sini jadi manusia baru jadi nabi. Ya, ini Musa. Kelihatan nggak bedanya? Manusia diutus jadi nabi. Ini firman Allah diutus jadi manusia. Kelihatan nggak bedanya? Ini Yesus, ini Musa. Oke? Dia kodratnya manusia sejak semula. Tetapi ini kodratnya ini. Dari sini, ini yang diutus adalah firman. Ini yang diutus
manusia. Sama nggak? Sama nggak? Jadi yang diutus itu ini diutus ini Musa. Tidak sama. Tidak sama. Oke? Ngerti ya? Jadi kalau Yesus ini sama-sama diutus, tetapi yang diutus ini kodratnya adalah firman Allah. Ini diutus kodratnya manusia. Sama-sama jadi nabi. Tetapi beda kodrat. Ada lagi saya tambahkan. Ada malaikat. Malaikat juga diutus. Tapi bukan jadi nabi. Ya, bukan. Ini juga utusan. Apa kodratnya? Ada yang kodratnya malaikat diutus. Ada kodratnya firman diutus. Ada manusia. Ini juga kodratnya diutus. Jadi sudah tahu kan? Jadi jangan sibuk kali kamu dengar kata utusan, orgasme kamu langsung. Oke, Salve. Dengar kata utusan, mangotaki, yes. Ditambah lagi, hanya. Kalau hanya utusan, ya berarti dia tidak bisa disebut anak manusia. Dia tidak bisa disebut anak Allah. Dia tidak bisa disebut nabi. Karena hanya. Oke, kita belajar bahasa Indonesia ya. Kalau dikatakan hanya utusan, ya. Kalau dikatakan hanya, ya, utusan, hanya. Kalau dikatakan hanya utusan, kamu tidak boleh menyebut dia manusia. Kita belajar bahasa Indonesia. Kamu hanya boleh menyebut Yesus utusan, jangan bilang manusia, karena hanya itu the one and only you. Nggak boleh dia dibilang manusia, katakan dia utusan saja. Bisa nggak kamu konsisten dengan katamu? Hanya. Kamu nggak boleh bilang dia Yesus. Kenapa? Karena dia hanya utusan. Kalau kamu mau konsisten dengan siapa tadi yang typing? Ya, hanya utusan. Bahasa Indonesiamu bagusin. Kamu tuh nggak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hah? Namanya apa? Kaladin. Kayak obat gatal-gatal, kaladin. Itu. Kalau kamu mau mengerti bahasa Indonesia, kamu harus pahami dulu bahasa Indonesia. Makanya saya bilang, saya ngajarin kamu bahasa Indonesia dulu. Gak usah pakai bahasa lain lah. Kok bahasa Indonesia aja nggak ada yang lulus. Kamu bilang dia hanya utusan, jangan sebut dia nabi. Jangan sebut, ya, dia anak Maria, karena dia utusan aja pokoknya. Hai utusan, hanya utusan. Sampai sini paham? Kalau kamu mau konsisten dengan perkataan, gitu, ya. Jangankan Yesus, saya aja, saya tidak pernah bisa konsisten. Saya cuma jadi anak. Saya begitu lahir, saya anak. Saya tidak bisa konsisten jadi anak. Kenapa? Karena ketika saya SMA, saya menjadi pacar orang, kekasih orang. Saya tidak hanya anak, tetapi saya pacar si X. Ketika saya menikah, saya tidak cukup konsisten dengan mengatakan saya hanya anak saja, tetapi saya istri orang, istri si X. Setuju nggak? Ketika saya punya cucu, ketika saya punya anak, saya tidak konsisten menyebut diri saya anak, tetapi saya berubah jadi ibu. Ketika saya mati, saya tidak konsisten jadi anak, tapi saya jadi almarhum. Tiba-tiba kamu maksa Yesus hanya utusan. Only you. Itu, saya jadi opung, saya jadi ini.
Kalau kamu pun tidak konsisten menjadi anak, kamu kenapa paksa Yesus jadi hanya utusan saja? Mukidi, otak pindah ke pantat. Jangan pindahkan otakmu ke pantatmu. Ya, itu. Sudah. Siapa namamu? Kaladin. Nah, itu. Jadi kamu belajar sama saya. Jangan belajar koplak gitu. Oke. Kebiasaan standar ganda, bukan standar ganda, unkonsisten. Kalau mending standarnya 2, berarti yang pertama dia pakai, tetapi dia tidak konsisten. Kadang jadi spiral, kadang bentuk kayak gini, kadang begini, begini. Itu tidak, bukan standar ganda, dia unkonsisten gitu. Jadi sama seperti iman Kristen itu konsisten dari dulu menyatakan bahwa Allah Tritunggal itu adalah satu Allah yang memiliki firman dan roh. Karena ini sudah diajarkan Musa dari berapa ribu tahun yang lalu? 1700 tahun sebelum Masehi. Salam. Seperti itu, ya. Jadi kalau kalian mau bertanya, terkaget-kaget dengan narasi Tuhan Yesus adalah utusan, kamu fokus kepada sini, bahwa yang diutus itu adalah Tuhan. Kamu terkecoh dengan kata ini, langsung orgasme kamu nengok ini. Dapat banget klimaksnya. Belum juga apa-apa, udah langsung klimaks kamu dengar kata utusan. Kamu nggak kenali ini. Tuhan Yesus adalah utusan. Yang diutus itu berarti Tuhan. Ini banyak orang baca tapi nggak mengerti. Tapi nggak apa-apa. Rambut boleh sama hitam, ya kan? Kebotolanmu kan tidak sama dengan saya. Gitu ya. Ini tadi juga ada Oten udah meriang disco. Mualaf kamu kalau cepet kali meriang. Ini jadi yang diutus itu adalah Allah yang gelarnya Tuhan dalam kekekalan. Kalau yang diutus itu Tuhan, maka yang mengutusnya siapa? Bapaknya Tuhan. Kan tadi anaknya yang diutus, firmannya yang diutus, pemilik firman itulah yang mengutusnya. Salam. Ya, salam yang baru bergabung, salam Melza. Ya, kalau yang diutus itu Tuhan, terus yang mengutus Bapaknya Tuhan. Tuhanmu punya Bapa. Terkejut kau. Tuhan kami punya Bapa. Makanya besok-besok jangan samakan Allah di sini dengan Allahmu, karena Allah di sini punya anak. Magadir. Ya. Besok-besok kamu kalau lihat kata Allah di sini juga jangan orgasme, karena Allah yang di sini beranak. Allahmu tidak beranak. Jadi jangan dibawa-bawa lagi Allahnya Musa, karena kamu tidak punya kitab Musa. Ya, carilah kitab yang diturunkan Tuhanmu. Jangan kitab orang kamu tunjuk-tunjuk. Sama seperti ya 2 orang desainer tadi, yang satu nyuri desain, yang satunya sobirin. Oh, ya. Paham ya? Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya.
Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.